Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, hari ini materi geografi kelas 11 dengan tema posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang perlu kamu ketahui, indikatornya adalah memperoleh informasi tentang letak strategis Indonesia. Yang kedua adalah memperoleh pemahaman tentang poros dunia. Yang ketiga adalah memahami tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum materi kita mulai, saya bacakan surat Al-Fatihah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Adalah diniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, kita mulai. Materi yang pertama adalah letak Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas yang paling besar di dunia, sehingga sangat cocok sekali menjadi sebagai letak maritim dunia, di mana perekonomian se-Asia ini banyak sekali yang berlayar di kawasan posisi Samudra Indonesia. Kemudian letak Indonesia itu ada dua macam. Yang pertama adalah letak fisiografis. Letak fisiografis ini ada 5 macam. Yang pertama adalah letak astronomis. Indonesia itu dilihat dari segi lintang dan garis bujur, bahwa Indonesia mempunyai beberapa macam waktu. Ada 3 waktu, dibagi menjadi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIB ya. WIB, WITA, dan WIB atau Indonesia Timur. Kemudian letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah suatu tempat dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, sehingga Indonesia itu mempunyai letak samudra di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India, dengan benuanya yaitu benua Australia dan benua Asia. Ini adalah letak geografis Indonesia. Sehingga dari letak geografis Indonesia sangat cocok sekali keberadaannya. Wilayah Indonesia itu dilihat dari keadaan fisik dan sosial budayanya, serta ekonomi dan politiknya. Kemudian letak geologis. Letak geologis Indonesia ini berdasarkan struktur batu-batuan. Ya, dilihat dari jenis batu-batuan yang dimana di dalam bumi itu tidak sama, sehingga Indonesia itu terletak di antara deretan pegunungan aktif yang disebut dengan deretan pegunungan Mediterania, sehingga Indonesia kaya dengan mineralnya, minyak buminya, batu baranya, kemudian tambang yang ada di Indonesia itu tersebar tidak merata, dan Indonesia termasuk negara yang mempunyai banyak tambang akibat dari banyaknya pegunungan aktif tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa karena Indonesia itu berada di kawasan daerah lempeng aktif, sehingga Indonesia sering terjadi gempa bumi ataupun tsunami. Ini kita mempunyai PR waspada bahwa Indonesia itu rentan dengan fenomena tersebut. Kemudian letak geomorfologis Indonesia. Letak geomorfologis Indonesia ini berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut. Artinya bahwa letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya daerah tersebut, sehingga Indonesia ini akan mempengaruhi berbagai macam tanaman, ya, karena suhu udaranya yang dataran tinggi, ya, mungkin sehingga di dataran tinggi itu suhu udaranya sangat rendah, akibatnya tanamannya juga berbeda dengan Indonesia yang berada di kawasan daerah dataran rendah. Ya. Kemudian yang ada di dataran rendah juga tanamannya tidak sama dengan ada di daerah dataran tinggi akibat letak geomorfologis. Kemudian
Yang kedua adalah menentukan adanya mineral yang dikandung dalam batuan tersebut. Ini letak geomorfologis Indonesia. Kemudian menentukan kepadatan penduduk. Daerah dataran tinggi ini jumlah penduduknya tidak sama seperti daerah dataran rendah. Mungkin banyak terpusat di daerah dataran rendah. Kenapa? Karena jalur transportasinya mungkin, karena tinggi rendahnya permukaan bumi, sehingga di situ untuk membuat rumah itu juga agak susah. Kemudian terpusatnya ekonomi banyak di daerah dataran rendah maupun di pinggir pantai karena dekat dengan pelabuhannya. Kemudian letak maritim Indonesia. Ada 3 letak maritim Indonesia dilihat dari letak teritorial. Ya, ini adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Ini letak teritorial. Sehingga di dalam batas laut teritorial ini Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Kemudian batas landas kontinen ini adalah dasar laut yang jika dilihat dari segi geologis ataupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari batas teritorial, di mana dihitung dari 200 mil ya, dari garis pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh itu 200 mil. Kemudian yang ketiga adalah batas zona ekonomi eksklusif ataupun pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi ini dengan nama Deklarasi Juanda, itu pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Ini yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Untuk yang kedua, letak sosial geografis. Pertama adalah letak ekonomi Indonesia. Letak ekonomi adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut dengan negara lain. Indonesia ini berada di kawasan dekat dengan Tiongkok, kemudian dengan Singapura, Australia, ya. Kemudian negara-negara Asia ini sangat cocok sekali menjadi poros maritim dunia. Kemudian yang B adalah letak sosial kultural Indonesia. Dengan adanya kita berdekatan dengan negara-negara Asia, Australia, ini sosial kultural atau budayanya juga berbeda-beda. Ini yang mengakibatkan dari letak sosial geografis. Sampai di situ anak-anak bisa melihat di LKS, nanti langsung mengerjakan link di bawahnya. Saya akan memberikan pertanyaan 10 link dan kemudian jamnya itu harus tepat, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti linknya bisa tertutup sendiri. Sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.